lagi, perkenalkan nama saya Lydia Belinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Pemimpin dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai leader, yang artinya mereka adalah seseorang yang membawahi para pekerja yang lain dalam suatu organisasi. Nah, pemimpin ini memiliki orang-orang yang dipimpin, dalam artian bahwa pemimpin ini merupakan penggerak utama dalam roda organisasi. Nah, pemimpin juga itu merupakan orang yang dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, dari makna pemimpin tadi, maka dapat diketahui adanya 8 unsur yang ada dalam pemimpin. Nah, yang pertama ada unsur kekuasaan, di mana unsur kekuasaan ini yaitu para pemimpin tersebut mempunyai ataupun mampu menguasai dan juga mengendalikan organisasi. Yang kedua ada unsur instruksional, di mana unsur instruksional ini yaitu mereka itu dapat memberikan perintah terhadap segala hal dalam suatu organisasi kepada bawahannya. Nah, yang ketiga ada unsur responsibility, di mana para pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap kinerja dari organisasinya. Yang keempat ada unsur pendelegasian, di mana para pemimpin itu dapat memiliki hak dan wewenang untuk memindahkan tugasnya kepada bawahannya. Yang kelima itu ada unsur supervise, di mana pemimpin itu memiliki ataupun memiliki kewajiban untuk membina dan mengarahkan anak buahnya. Yang keenam ada unsur strategi, di mana unsur strategi ini para pemimpin tersebut berperan sebagai konseptor yang mengupayakan dalam pengembangan organisasinya. Yang ketujuh ada unsur budaya, di mana para pemimpin itu harus mampu untuk membentuk model dan juga pola perilaku dalam organisasi. Yang ke-8 ada unsur karismatika, di mana pemimpin itu memiliki kewibawaan yang telah dibentuk secara formal, struktural maupun kultural. Kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pemimpin. Selanjutnya kita harus mengetahui apakah arti dari kepemimpinan itu. Nah, kepemimpinan itu merupakan proses dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Nah, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pemimpin ini mempunyai sifat yaitu merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya baik secara moral maupun secara legal formal. Jadi kepemimpinan itu merupakan sifat-sifat yang ada pada diri pemimpin. Nah, pemimpin yang otoriter itu merupakan pemimpin yang kurang mampu secara demokratis untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kekuasaan yang biasanya dimiliki oleh pemimpin ini yaitu kekuasaan yang bersifat absolut, karena kekuasaannya itu hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Kepemimpinan adalah bentuk-bentuk konkret dari jiwa pemimpin. Nah, salah satu bentuk konkret tersebut yaitu pemimpin itu memiliki sifat terampil dan juga berwibawa serta cerdas dalam memengaruhi orang lain untuk melakukan tugas-tugasnya sehingga tujuan dan cita-cita yang diinginkan oleh pemimpin tersebut dapat tercapai. Nah, pemimpin itu memiliki beberapa sifat dasar. Nah, yang pertama, dia itu harus memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan anak buahnya. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas dari yang dipimpinnya. Jadi, pemimpin ini harus memiliki ilmu yang lebih dalam daripada anak buahnya. Nah, yang ketiga, prestasi yang dimiliki oleh pemimpin ini memiliki kinerja yang cemerlang. Nah, yang keempat itu ada karir dan juga jabatan yang dimiliki oleh pemimpin itu harus merupakan karir yang terbaik dibandingkan dengan yang lain dalam anggota organisasinya. Nah, yang kelima itu ada kesempatan
kesempatan yang lebih besar dalam menepati jabatan tertinggi dan tertentu. Nah, yang keenam, kewibawaan yang memengaruhi ataupun memiliki kewibawaan yang dapat dibanggakan oleh anggota organisasinya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, para pemimpin itu harus memiliki kekuasaan secara politik dengan berbagai cara maupun berbagai strategi yang mereka miliki agar kekuasaan mereka itu dapat meningkat. Nah, yang ke-8, mereka itu memiliki para pendukung di belakangnya dan juga mereka harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap visi misi yang mereka pegang. Nah, yang terakhir itu tuh mereka tuh harus menguasai berbagai metode dan juga teknik dalam mengembangkan dan juga mengelola organisasinya. Nah, dalam suatu organisasi terdapat fungsi-fungsi kepemimpinan yang bermuara di dalam 5 bentuk utama. Yang pertama, pemimpin itu dapat berperan sebagai manajer, kepala, direktur, presiden, ataupun sebagai ketua. Nah, di mana sebagai manajer ini mereka itu dapat mengelola dan juga menyelenggarakan organisasi yang berkaitan terhadap fungsi dari organisasi maupun manajemen mereka itu sendiri. Nah, yang kedua itu sebagai pengawas, yaitu pemimpin ini dapat mengontrol seluruh aktivitas yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemimpin itu sebagai pembina, di mana mereka itu yang memberikan arahan dan juga sebagai contoh dalam melaksanakan tugas organisasi. Jadi, jika pemimpin tersebut berperilaku baik, maka organisasi yang dijalankan itu baik. Jika pemimpin ini memiliki sifat yang bertanggung jawab, maka anggotanya juga memiliki sifat yang bertanggung jawab. Nah, yang keempat itu sebagai pengambil keputusan. Jadi, dalam suatu organisasi, jika terjadi suatu permasalahan, maka mereka itu pemimpin itu akan melakukan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, keputusannya itu akan ditarik oleh si pemimpin. Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin ini dalam sebagai pengambil keputusan yang membantu dalam pemecahan masalah. Jadi saat ada pemecahan masalah, maka pemimpinlah yang membantu dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu pemimpin ini sebagai penanggung jawab. Nah, jadi segala sesuatu yang dilaksanakan dalam organisasi, dalam programnya, kegiatannya, maka semua ini sebagai tanggung jawab dari si pemimpin. Dari sifat-sifat yang dikatakan tadi, maka kita itu dapat mengetahui bahwa kepemimpinan itu merupakan sifat yang dimiliki oleh pemimpin dalam mengelola ataupun memerintah orang lain sebagai bawahannya. Nah, di sini mereka itu dapat mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya dalam organisasi tersebut. Nah, dari sifat yang dimiliki oleh pemimpin, kita dapat mengetahui ini kan, tadi katakan bahwa kepemimpinan itu merupakan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, jadi kepemimpinan inilah mereka itu harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam masyarakat, sama juga ke sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, mereka itu pemimpin itu juga harus memiliki manager skill, di mana manager skill inilah yang akan membantu dalam pengelolaan organisasi dan juga membantu mereka dalam memanfaatkan mengelola kekuasaan mereka sehingga cita-cita dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi ini dapat terpimpin ataupun dapat dijalankan. Nah, keahlian utama dari kepemimpinan itu adalah terampil dalam mengendalikan suatu situasi dan kondisi dalam organisasi. Di mana jika dalam hal ini dapat dikatakan jika di dalam suatu organisasi terdapat suatu permasalahan, maka pemimpin tersebut harus dapat membaca situasi ataupun permasalahan apa sih yang ada di dalam suatu kegiatan kami ini, permasalahan apa sih yang ada dalam program dari organisasi ini. Nah, sehingga nantinya mereka itu dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi tadi, dan barulah pemimpin ini dapat
mengambil suatu keputusan. Kerjasama yang dibangun oleh sifat-sifat kepemimpinan tentunya ini memiliki kewibawaan dan juga diatur di dalam norma-norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dan sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh dari kepemimpinan ini tentunya akan memengaruhi terhadap kondisi dari anak buahnya. Jadi jika pemimpin tersebut Jadi, jika pemimpin tersebut tidak dapat mengendalikan suatu kondisi yang ada dalam suatu organisasi yang telah dipimpinnya, maka dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga tujuan dari organisasi itu tidak dapat berjalan dan juga cita-cita mereka itu juga tidak dapat tercapai. Nah, di dalam sila Pancasila yang keempat itu dikatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila ini maka kita dapat mengetahui filosofis dari kepemimpinan. Nah, di mana ada empat yang dikatakan sebagai filosofis dari kepemimpinan tersebut. Yang pertama, kepemimpinan itu harus memiliki kecerdasan filosofis, di mana mereka itu harus dapat menemukan hikmat dari suatu organisasi. Yang kedua, para pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai kebijaksanaan. Nah, yang ketiga, para pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan secara demokratis. Nah, yang keempat, para pemimpin harus dapat memilih wakil-wakilnya yang dapat memegang wewenang terhadap tugas yang diberikan. Pemimpin ini memiliki fungsi-fungsi utama. Yang pertama, sebagai pengelola organisasi dan juga mengendalikan utama dalam manajemen berorganisasi. Jadi, para pemimpin ini harus tetap menjalankan visi misi yang telah mereka rumuskan sebelumnya, sehingga mereka itu dapat merencanakan juga bertanggung jawab terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Sifat yang kedua yaitu sebagai motivator, di mana para pemimpin itu memberikan dukungan terhadap bawahannya untuk tetap semangat dalam melakukan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, pemimpin itu sebagai pembuat keputusan, di mana segala keputusan ataupun pemecah masalah ataupun segala tindakan yang dilakukan ataupun yang ada dalam suatu organisasi itu haruslah diputuskan atau diresmikan oleh. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pembuat keputusan, di mana para pemimpin ini tentunya harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam suatu organisasi. Nah, jika pemimpin ini salah dalam mengambil suatu keputusan, maka tentunya akan berdampak ataupun dapat menghancurkan dalam organisasi tersebut. Yang keempat, pemimpin itu sebagai penilai dari kriteria karyawan. Jadi nantinya para pemimpin ini tentu akan memberikan hadiah bagi para bawahannya yang memiliki wibawa ataupun yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya selama mereka itu bekerja di dalam organisasi tersebut. Nah, yang kelima itu sebagai dinamisator dan juga katalisator. Jadi pemimpin itu selalu berusaha untuk memajukan organisasinya dan mengendalikan apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang keenam ada sebagai stabilisator, yaitu para pemimpin itu mempunyai kapabilitas yang kuat dalam mempertahankan eksistensi organisasinya. Yang ketujuh itu sebagai supervisor. Jadi pemimpin ini yaitu mendidik, melatih, membina, serta memberikan contoh yang baik terhadap apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Zela Pasilanti. Baik, materi selanjutnya gaya dan sifat kepemimpinan. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa ciri fungsional yang melekat pada seorang pemimpin.
yaitu yang pertama, watak dan kewibawaan seorang pemimpin, yang kedua, kekuasaan dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya, yang ketiga, hierarki kekuasaan struktural, yang keempat, ketegasan pengambilan keputusan, dan yang kelima, kecerdasan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Adapun sifat pemimpin yang utama ialah satu, energik, artinya memiliki semangat yang tinggi dan terbaik dibandingkan dengan bawahannya. Yang kedua, emosinya stabil, yakni teladan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, mampu membangun relasi dengan seluruh bawahannya dan dengan lingkungan eksternal organisasinya. Yang keempat, memiliki motivasi yang kuat di dalam jiwanya untuk memimpin dengan baik. Yang kelima, idealis, artinya memiliki gagasan dan cita-cita yang sangat tinggi untuk dirinya dan organisasinya. Yang keenam, ahli dalam membimbing dan mengarahkan anak buahnya. Yang ketujuh, terampil dalam mengendalikan organisasi dan menjalin kerjasama dengan anak buahnya dan dengan organisasi eksternalnya. Yang kedelapan, ahli membentuk budaya organisasi dan menjalin hubungan sosial. Yang kesembilan, rasional dalam memecahkan masalah. Yang kesepuluh, memiliki moralitas yang patut diteladani oleh anak buahnya. 11, inovatif, kreatif, dan konstruksif. 12, konseptor yang handal. 13, berwawasan luas dan mengedepan. 14, sehat jasmani dan rohani. 15, memiliki keahlian teknis. 16, jujur dan amanah. 17, berpengalaman. 18, penuh rasa tanggung jawab. 19, demokratis. 20, memahami keadaan dan kemauan anak buahnya. Dan 21, ahli berkomunikasi. Menurut Sondang P. Siagan ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Dalam kepemimpinan yang otokratis, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Pemimpin otokratis adalah pemimpin yang memiliki wewenang tunggal. Pemimpin otokratis dapat disebut sebagai pemimpin yang tidak demokratis. Ciri-ciri pemimpin yang bergaya otokratis adalah yang pertama, menjadikan organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua, menetapkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, memandang bawahan sebagai alat yang tidak berdaya. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kelima, bergantung kepada kekuasaan formal yang dimilikinya. Yang keenam, memimpin dengan cara paksa. Yang kedua, gaya kepemimpinan militeristik. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti: yang pertama, bersifat instruksional. Yang kedua, pangkat dan jabatan menjadi alat utama memaksa anak buahnya untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, serba formalistik. Yang keempat, disiplin yang kaku. Yang kelima, tertutup bagi kritik. Yang keenam, formal seremonial yang pelaksanaan tugas. Yang ketiga, gaya kepemimpinan paternalistik. Gaya paternalistik ialah yang pertama, menyepelekan kemampuan anak buah. Yang kedua, overprotective, terlalu memanjakan anak buah dan terlalu melindungi. Yang ketiga, tertutup bagi pengembangan kaderisasi. Yang keempat, kreativitas anak buah tertekan oleh sifat good father-nya. Yang kelima, maha tahu. Jadi anak buah belum banyak tahu. Yang keenam, close management bagi anak buahnya. Yang ketujuh, all-handle untuk seluruh rencana kerjanya. Yang keempat, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis disebut juga dengan gaya kepemimpinan modernis dan partisipatif. Dalam pelaksanaan kepemimpinan, semua anggota diajak berpartisipasi, menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya demokratis adalah kebalikan dari gaya otokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis adalah yang memiliki ciri-ciri seperti: yang pertama, pengembangan sumber daya dan kreativitas karyawan. Yang kedua, pengembangan partisipatif karyawan. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat. Yang keempat, kaderisasi yang sistematis. Yang kelima, pendelegasian normatif yang konstruktif. Yang keenam, regenerasi kepemimpinan. Materi selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori genetik, yaitu seorang menjadi pemimpin karena sudah dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan merupakan pembawaan yang ditetapkan oleh Tuhan secara deterministik. Di samping itu, kepemimpinan diturunkan dari orang tuanya yang juga sebagai seorang pemimpin. Misalnya, mantan Presiden Soekarno adalah pemimpin yang jiwa kepemimpinannya diturunkan kepada Megawati Soekarno Putri.
Yang kedua, teori sosial yang berpandangan bahwa pemimpin dilahirkan oleh kelompok tertentu. Keberhasilan kepemimpinan sangat ditentukan oleh dukungan kelompoknya. Jika kelompok yang lari dari lingkungan organisasi yang dipimpinnya, maka secara otomatis sang pemimpin pun tamat riwayatnya. Yang ketiga, teori situasional yang berpandangan bahwa lahirnya pemimpin tergantung kepada situasi dan kondisi. Juga pelaksanaan kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, seperti pemimpin negara yang diciptakan oleh konstitusi dan keterlibatan rakyat secara langsung yang memilihnya. Sementara para pemimpin negara akan menerapkan gaya kepemimpinannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Yang keempat, teori ekologis. Teori yang berpandangan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kepemimpinan. Seluruh aspek yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya pendidikan dan pelatihan, bakat, situasi, dan kondisi mempengaruhi gaya kepemimpinan. Robert Tannenbaum dan Frank Masaryk dalam Leadership a Frame a Reference memperkenalkan beberapa teori atau pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, trait teori atau teori genetis atau disebut juga teori bakat karena ia menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Yang kedua, behavior theory, berpandangan bahwa kepemimpinan diciptakan oleh hubungan antar manusia. Yang ketiga, humanistic theory adalah yang berpandangan tentang gaya kepemimpinan manusiawi yang digambarkan oleh Husserl melalui 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya autokratis, yang kedua, gaya birokratis, yang ketiga, gaya diplomatis, yang keempat, gaya partipatis, yang kelima, gaya free ride leader. Yang keempat, teori lingkungan pernah dikembangkan oleh P. Hapram dan Philip Yellow 1973 dengan mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Mereka berasumsi bahwa kepemimpinan akan berhasil apabila pemimpin mampu bersikap fleksibel untuk merubah gayanya. Yang kelima, teori pertukaran merupakan modifikasi dari sifat dan teori perilaku. Kepemimpinan menurut teori ini dibentuk dan dikembangkan oleh adanya pertukaran sosial. Saling bergantinya posisi dan jabatan, naik turunnya kedudukan pejabat akan membangun situasi kepemimpinan yang sinergis. Yang keenam, teori perbadi dan situasi, yaitu yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan produk terpadunya 3 faktor, yaitu yang pertama, perangai atau sifat-sifat dari seorang pemimpin, yang kedua, sifat dari kelompok dan dari anggotanya, yang ketiga, kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompoknya. Yang ketujuh, teori interaksi dan harapan, yaitu merupakan perpaduan antara teori perilaku dan teori lingkungan. Teori ini pada prinsipnya sama dengan kontingensi. Kedelapan, teori motivasi, mengembangkan gaya kepemimpinan melalui pembentukan hubungan komunikatif dan interaktif para anggota organisasi. Semakin tinggi tingkat komunikasi atau semakin dekatnya hubungan antara anggota, atasan, dan bawahan, maka akan semakin banyak menciptakan pemimpin dalam organisasi. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas pimpinan ideal bagi lembaga pendidikan. Pimpinan lembaga pendidikan adalah pimpinan yang diciptakan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, status perguruan tinggi, dan norma-norma lainnya yang disepakati oleh anggota suatu lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan yang berbentuk yayasan biasanya dikuasai oleh dewan pendiri sekaligus mungkin pemilik yayasan. Yang kedua, aturan main memilih pemimpin seperti memilih pemimpin perguruan tinggi oleh anggota senat, misalnya rektor atau dekan. Yang ketiga, pimpinan lembaga ditetapkan oleh penguasa berdasarkan jenjang karir. Misalnya, kepala sekolah menjadi pemilik, wakil kepala sekolah diangkat menjadi kepala sekolah. Yang keempat, pimpinan yang bersifat turun-temurun. Misalnya, pimpinan pondok pesantren tradisional yang kepemimpinannya bersifat bergaya monarki absolut, sehingga pimpinan diwariskan kepada anak-anaknya. Pimpinan yang ideal untuk lembaga pendidikan adalah yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sagacity, meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keterampilan, dan kemampuan nilai. Yang kedua, achievement, meliputi gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasilan, dan kesehatan jasmani. Yang ketiga, responsibility, meliputi mandiri dan berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan futuristik. Yang keempat, partisipasi, meliputi aktif, relationship, pandai membangun tim, dan adaptif. Yang kelima, status, meliputi kedudukan sosial ekonomi, popularitas.
Yang keenam, situasi meliputi mental yang baik, status, skill, energik, fleksibel, dan goal orientation. Dalam konteks perguruan tinggi, pemimpin yang didambakan adalah pemimpin yang memiliki wawasan keilmuan yang tinggi, minimal ia adalah guru besar. Sedangkan keterampilan lainnya yang perlu dikuasai adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan bahasa asing yang aktif, misalnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang kedua, memiliki relasi yang luas dan lembaga pendidikan lainnya di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, memiliki keahlian dan keilmuan yang mumpuni. Yang keempat, konseptor yang handal. Yang kelima, dipilih oleh wakil-wakil dosen secara demokratis. Yang keenam, memiliki visi dan misi yang mendepankan dan mudah dimanifestasikan dalam kegiatan akademik dan manajerial lembaga. Yang ketujuh, bijaksana, jujur, berwibawa, dan amanah. Yang kedelapan, pandai menempatkan para karyawannya sesuai dengan kapasitas dan profesionalitasnya. Yang kesembilan, tidak tergantung kepada politik praktis. Keterampilan pemimpin lembaga pendidikan perlu ditunjang oleh kecerdasannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lembaga. Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan. Suatu permasalahan yang muncul dapat diukur dari segi jelas kedudukannya dalam struktur keilmuan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan. Pemimpin yang tanggap terhadap permasalahan akan melakukan pengamatan terhadap latar belakang munculnya masalah dengan cara mengumpulkan informasi atau data yang akurat dan menyeleksi penyebab-penyebab permasalahan dan menyelesaikan permasalahan secara ilmiah dan rasional.